Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umirudiyah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita berbagai banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang diantaranya yaitu nikmat iman, nikmat umur, lebih-lebih nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar Nabiullah Nabi Muhammadin SAW, Nabi yang telah mampu merombak peradaban zaman, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia seperti Islam yang kita imani dan taati sampai pada saat ini. Jadi sebelum kita melanjutkan mempresentasikan makalah kita, perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan kita dari kelompok X5 kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah, NIM 2023-04-10-2083. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya di samping kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Maulana dengan NIM 2023-04-10-2082. Baik, selanjutnya teman saya di sebelah kiri. Saya Muhammad Indra Januardi dengan NIM 2023-04-10-2079. Ya, baik, dengan berakhirnya perkenalan nama, saya akan memulai membacakan makalah yang kita buat. Ya, yang pertama, bab 1, pendahuluan 1.1. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada pertemuan 3 kerawanan gempa bumi yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan struktur bangunan tahan gempa merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang rekayasa konstruksi, baik untuk keselamatan jiwa maupun untuk meminimkan kerusakan fisik bangunan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam perencanaan struktur tahan gempa adalah analisis statik ekivalen. Metode ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya gaya gempa yang bekerja pada suatu struktur, kemudian mendistribusikannya ke tiap lantai bangunan berdasarkan berat efektif lantai dan ketinggian relatif lantai tersebut terhadap dasar struktur. Dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, kolom merupakan elemen utama penahan beban lateral. Akan tetapi, fenomena kolom pendek, short column effort, seringkali menjadi penyebab kerusakan serius pada saat gempa bumi. 1.2. Rumusan masalah. 1. Pengertian kolom pendek. 2. Faktor penyebab terjadinya kolom pendek pada bangunan. 3. Cara perencanaan dan detail konstruksi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif kolom pendek. Tujuan menjelaskan pengertian dan karakteristik kolom pendek pada struktur bangunan. 2. Memberikan alternatif solusi perencanaan dan perbaikan desain untuk meminimalkan dampak negatif kolom pendek terhadap ketahanan gempa. 3. Menguraikan jenis kerusakan yang sering timbul akibat efek kolom pendek pada manfaat. Makalah ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi mahasiswa teknik sipil maupun masyarakat dalam perencanaan struktur bangunan yang lebih aman dan tahan gempa. Penerapan nilai eksponen pada analisa beban gempa. Baik, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya
saya berikan waktu dan kesempatannya. Ya, saya di sini akan membacakan bab 2, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama, pengertian kolom pendek. Kolom pendek adalah struktur vertikal yang tebal relatif terhadap panjangnya. Di kegagalannya utamanya disebabkan oleh hancurnya material beton atau lelehnya baja akibat tegangan tinggi. Bukan karena tekuk atau buckling. Ciri khasnya adalah rasio panjang efektif terhadap dimensi lateral terkecilnya yang lebih kecil atau sama dengan 12, sehingga masalah tekuk tidak menjadi perhatian dalam perancangannya. Selanjutnya, karakteristik utama kolom pendek. Yang pertama, kegagalan material. Keruntuhan terjadi karena material kolom tidak mampu menahan beban tekan yang ditandai dengan lelehnya baja atau hancurnya beton. Yang kedua, rasio kelangsingannya rendah. Rasio antara panjang efektif dan dimensi lateral terkecilnya kurang dari atau sama dengan 12 menandakan bahwa kolom ini relatif gemuk. Yang ketiga, beban tumpuan langsung. Mampu menahan beban tekan langsung tanpa efek tekuk yang signifikan. Yang keempat, keluar tinggi. Karena pendek dan relatif tebal, kolom pendek memiliki kekakuan tinggi dan menyerap sebagian besar gaya yang back. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kolom pendek pada bangunan. Kolom pendek pada bangunan biasanya terjadi akibat kondisi struktural atau non-struktural tertentu yang membatasi panjang efektif kolom sehingga sebagian kolom bekerja tidak penuh. Hal ini menyebabkan kolom menerima gaya geser yang besar dan rentan mengalami kerusakan pada saat gempa. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kolom pendek. Yang pertama, perbedaan tinggi lantai atau jendela pengisi. Bila sebagian kolom tertutup dinding bata, sedangkan bagian lainnya terbuka, misalnya karena jendela, ventilasi, atau bukaan, maka bagian terbuka saja yang berfungsi sebagai kolom efektif. Yang kedua, adanya dinding perapat atau dinding setengah tinggi. Contoh, pada balkon atau dinding setengah badan, kolom di belakang dinding tersebut atau berperilaku sebagai kolom pendek. Yang ketiga, tanah timbunan pada saat bangunan. Jika sebagian bangunan tertutup tanah timbunan, misalnya pada basemen atau bangunan di lereng, maka kolom yang terpendam hanya bekerja pada bagian yang terekspos. Yang keempat, konstruksi tangga atau mezzanin. Kolom yang terhubung dengan lantai antar tingkat berbeda ketinggian dapat berubah panjang efektifnya, sehingga terjadi kolom pendek. Yang kelima, kesalahan desain atau perubahan fungsi ruang. Misalnya, penambahan dinding atau partisi setelah bangunan terdiri yang menyebabkan sebagian kolom tertutup tanpa perhitungan ulang struktur. Yang keenam, perbedaan sistem arsitektur dan struktur. Jika arsitek menempatkan bukaan atau pintu jendela yang tidak diperhitungkan dalam desain struktural, maka kolom bisa berubah perilaku menjadi kolom pendek. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah 2.3, cara perencanaan dan detail konstruksi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif kolom pendek. Untuk meminimalkan dampak negatif kolom pendek atau short column, perencanaan dan detail konstruksi yang tepat meliputi peningkatan kekakuan dan kekuatan geser dengan menambah tulangan geser, membatasi rasio momen terfaktor terhadap beban aksial atau M/V, menggunakan sengkap bertutup rapat, dan merancang sambungan yang kuat untuk mencegah kegagalan material seperti lelehnya baja atau hancurnya beton akibat beban sentris atau eksentris yang berlebihan. Perencanaan yang tepat.
Yang pertama, analisis momen yang tepat. Rencanakan momen pada kolom berdasarkan momen probable balok pada sisi atas dan bawah kolom, bukan hanya momen kapasitas kolom. Yang kedua, perkuatan kolom. Desain struktur harus mengikuti prinsip strong weak beam, yang berarti kolom harus lebih kuat balok untuk mencegah keruntuhan dini. Yang ketiga, perhatikan kelangsingan kolom. Tentukan apakah kolom termasuk kolom pendek atau langsing untuk memilih pendekatan desain yang sesuai. Yang keempat, faktor pembesar momen. Untuk kolom yang dapat bergoyang atau sesuai, gunakan faktor pembesar momen untuk meningkatkan momen terfaktor atau MC, yang menjadi dasar perhitungan kekuatan geser. Selanjutnya, detail konstruksi yang tepat. Yang pertama, perkuatan tulangan geser. Tambahkan tulangan geser yang memadai pada kolom pendek untuk mencegah kegagalan akibat geser. Yang kedua, sengkat bertutup rapat. Gunakan sengkang stirrups yang ukurannya semakin mengecil menuju ke bagian ujung kolom yang dipasang dengan jarak yang rapat untuk menahan deformasi dan mencegah kegagalan. Yang ketiga, sambungan tulangan yang kuat. Sambungkan tulangan kolom bawah ke kolom atas dengan cara membengkokkan tulangan di dalam area sambungan untuk memperkuat sambungan antar kolom. Yang keempat, penempatan tulangan. Pastikan rasio tulangan vertikal pada kolom tidak kurang dari persentase minimum yang disyaratkan untuk mencegah lelehnya tulangan. Selanjutnya, prinsip desain tambahan. Yang pertama, meminimalkan rasio M per V. Desain struktur agar rasio momen terfaktor atau M terhadap beban aksial atau P. Pada kolom berada dalam batasan yang diizinkan, rasio M per V yang tinggi menunjukkan potensi keruntuhan kolom. Yang kedua, menggunakan momen probable. Gunakan momen probable balok sebagai beban geser pada kolom, karena kegagalan kolom sering kali disebabkan oleh momen yang dihasilkan balok. Yang ketiga, dengan menerapkan perencanaan dan detail konstruksi ini, resiko kegagalan material pada kolom pendek dapat diminimalkan sehingga stabilitas dan keamanan bangunan tetap terjaga. Selanjutnya, bagian penutup saya kembali serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan penutup. Kesimpulan dari efek kolom pendek saat gempa adalah penyebab utama kerusakan dan keruntuhan bangunan karena kolom pendek jauh lebih kaku, sehingga memikul gaya geser yang jauh lebih besar dibandingkan kolom panjang, mengakibatkan kegagalan struktur yang parah. Bahkan keruntuhan keadaan diperparah ketika kolom pendek terjadi pada lantai pertama, menyebabkan deformasi besar yang mengurangi kapasitas total beban bangunan. Saran: untuk mengatasi efek kolom pendek saat gempa, disarankan untuk mendesain kolom agar tidak terkekang oleh dinding pengisi, misalnya dengan memberikan celah di antara kolom dan dinding atau dengan perhitungan gaya geser yang lebih besar pada kolom pendek tersebut. Dalam desain bangunan, dalam perencanaan penting untuk memastikan kekakuan semua kolom seragam agar gaya geser terdistribusi merata atau sebaliknya. Memperbesar penampang kolom yang kekuatannya lebih besar untuk mengurangi efek kolom pendek. Ya, mungkin itu saja presentasi kita dari kelompok X5 kelas 5B. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.